cita-cita itu kan seolah-olah pasti semua ini sempurna nih. Iya, Kalau gue punya duit, gue punya kerjaan yang bagus, pasti juga gue punya waktu yang banyak. Iya. Ternyata enggak, waktu itu habis. Jadi gue ke rumah itu cuman mindahin baju kotor, masukin baju bersih, terus cabut. Nah, dilemanya sama anak. Kalau istri kan ngerti ya, karena sebelumnya kita tahu rasanya melarat, jadi kita support satu sama lain gitu. Nah, kalau anak ini gitu, satu malam gue tuh punya waktu cuma 3 jam, Pak. Gue balik dari bandara ke rumah, nyapa dia, main apa sih kalau nggak salah, main Uno lah, Uno bareng sama kawan-kawan, sama kru gitu. Kelar-kelar, nggak kerasa karena seru, setengah jam selesai. Gue bilang, kita udahan ya, bilang. Situ anak pertama gue 3 anak gue, Banu, Umar, Mosa. Kita udahan ya, terus mereka yang ya kayak gitu ya. Terus cabut dari tempat itu, mereka masuk ke kamar, menuju ke kamar, gue panggil, Mar, Ban, seru ya? Dia bilang kayak gitu, diem aja. Banu, Umar, seru kan? Gue tarik punggungnya, gitu. Terus dia pas ngadep ke gue, dia nahan air mata, Pak, lagi mau sedih gitu. Loh, kenapa kok sedih? Anak gue masuk buru-buru ke kamar karena dia nggak terlalu terbuka soal kesedihan yang kedua. Iya, aku nggak suka. Ayah kerja aku nggak suka. Aku nggak mau ayah kerja terus. Wah, Pak, itu hancur hati kita, Pak. Gimana lu menghandle itu? Iya, lu jawab apa ke anak lu? Ya gue bilang terus terang, gini kalau jadi laki-laki tuh kayak gini, Mar. Suka nggak suka kita harus tumbuh untuk tanggung jawab. Memang mungkin sedih, nggak apa-apa kamu nangis. Tapi harus selesaiin tugas ayah. Kamu juga punya tugas kan? Jadi kamu selesaiin tugas kamu, aku juga selesaiin tugas aku. Gue punya prinsip, tanggung jawab itu penting. Makan ya makan, waktunya makan. Mungkin simpel ya, waktunya makan, waktunya tidur, dan jangan pernah ngebolak-balikin waktu itu. Jadi mungkin komunikasi itu udah kebuka sama dia gitu. Jadi walaupun dia nangis, dia terima. Ya giliran gua pas di mobil gua nangis sepanjang jalan gitu. Kadang-kadang kalau lagi over tuh, Pak, gua nggak sadar. Karena stres itu bener, gue setuju banget. Kadang stres itu kita nggak sadar. Gua waktu pas lagi padat-padatnya di pesawat itu gue bisa tiba-tiba nangis. Kenapa? Kangen rumah tapi lu paksa nggak kangen gitu. Kangen anak istri tapi lu nggak paksa. Iya lagi. Di mana, di kamar hotel. Kita punya semuanya nih, uang kita punya, ya kan? Mau ngapain aja kita bisa. Tapi ternyata nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Iya. Ya udah, akhirnya ya sedih, nangis, terus telepon, tambah kangen. Ya udah tahan-tahan aja. Itu kadang-kadang jadi konsekuensi pekerjaan penghibur. Iya benar. Kita energinya buat ngibur orang lain, tapi kita bingung cara ngibur diri kita gimana ya gitu. Apalagi misalnya charger kita itu rumah, katakanlah ya charger itu ketemu istri, ketemu anak, ngobrol, itu kan ngecas buat kita. Tapi ketika kita nggak dapet itu, kayak bingung larinya mau ngapain.